Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat, yaitu dagu sibu. Apa sih yang dimaksud dengan dagu sibu? Dagu sibu merupakan akronim dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dagu sibu merupakan suatu program edukasi kesehatan yang dibuat oleh IAI dalam upaya mewujudkan gerakan keluarga sadar obat sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dapatkan, yang berarti mendapatkan obat di tempat yang benar, agar terjamin manfaat, keamanan, dan kualitasnya. Tempat yang benar berarti terdapat legalitasnya, misalnya apotik, rumah sakit, toko obat berizin, apotik klinik, dan sebagainya. Terdapat penandaan obat. Di setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertainya pada kemasan obat dan brosur ataupun leaflet. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pembelian obat. Di antaranya, pertama, nama obat dan zat aktif. Kedua, perhatikan batas kadaluarsa. Ketiga, terjaminnya kemasan obat baik, segel tidak rusak, warna dan tulisan tidak luntur. Keempat, adanya nama dan alamat industri farmasi. 5. Terdapat indikasi obat terkait khasiat atau kegunaan dari suatu obat. 6. Perhatikan efek samping yang mungkin terjadi setelah minum obat, seperti ngantuk, mual, atau gangguan pencernaan. Kemudian, adanya nomor izin edar atau nomor registrasi. Nomor ini akan memastikan obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga obat akan dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Nomor izin edar obat terdiri dari 15 digit. Pada digit pertama menginisialkan nama dagang atau generik, sedangkan digit kedua menginisialkan jenis obat, seperti obat bebas, bebas terbatas, dan sebagainya. Digit ketiga menginisialkan lokal atau impor. Digit keempat dan kelima merupakan tahun registrasi. Digit ke-6, 7, 8, dan seterusnya merupakan nomor identitas produk yang diproduksi oleh setiap industri farmasi. Terakhir yang tidak kalah penting adalah logo obat. Pada kemasan obat biasanya terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Yang kedua, gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan indikasinya, sesuai dosisnya, sesuai aturan pakainya, dan sesuai dengan cara pemberiannya. Contoh aturan memakai obat misalnya sehari 2 kali 1 tablet. Artinya dalam sehari obat tersebut digunakan 2 kali, misalnya pagi dan malam, dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet. Yang ketiga, simpan. Simpan obat sesuai dengan yang tertulis di dalam kemasan, kecuali bila harus disimpan secara khusus. Umumnya, obat disimpan di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, tidak di tempat yang lembab, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Penyimpanan obat ini berfungsi untuk menjaga kualitas obat, karena sinar matahari akan membuat obat teroksidasi dan kelembapan akan membuat obat terurai. Anak-anak juga harus dijauhkan dari obat agar tidak sembarangan memasukkan ke mulut atau dibuat mainan, sehingga akan lebih aman apabila obat dimasukkan ke dalam kotak atau lemari khusus. Keempat, buang. Membuang obat juga perlu memperhatikan prosedur yang benar. Obat yang sudah rusak atau kadaluarsa harus segera dibuang sehingga tidak dapat digunakan lagi. Pembuangan obat bebas terbatas, dan obat keras dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Terdapat 2 prinsip dalam membuang obat. Prinsip yang pertama, gunakanlah masker dan sarung tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan prinsip yang kedua, semua bentuk sediaan harus hancur terlebih dahulu sebelum dibuang. Tahapan pembuangan obat yang benar diantaranya: pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. 2. Untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Kemudian masukkan ke plastik dan buang ke tempat sampah. 3. Untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset.
Dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Demikianlah penjelasan mengenai dagu sibu. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk mulai praktikan dagu sibu dari sekarang. Sebagai langkah nyata, mewujudkan gerakan keluarga sadar obat. Terima kasih. Sampai jumpa.